Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang damai di tepi sungai Musi, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama merindukan kehadiran seorang anak. Hari demi hari mereka berdoa tanpa henti, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi keturunan. Suatu hari, sang istri bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk gaib yang mengatakan bahwa doanya akan terkabul. Namun dengan satu syarat yang tak biasa, ia harus menemukan dan memakan sebutir telur ular yang tersembunyi di bawah pohon bambu kuning di tepi sungai. Awalnya, sang suami ragu. Memakan telur ular terdengar aneh dan sedikit menakutkan. Namun, karena keinginan kuat untuk memiliki anak, mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari mimpi tersebut. Mereka pergi ke tepi sungai, mencari pohon bambu kuning yang dimaksud. Benar saja, di antara rumpun bambu yang lebat, mereka menemukan sebutir telur ular yang ukurannya lebih besar dari biasanya. Dengan hati berdebar, sang istri membawa pulang telur itu dan merebusnya hingga matang, lalu memakannya. Beberapa waktu kemudian, keajaiban pun terjadi. Sang istri akhirnya mengandung. 9 bulan berlalu dengan penuh harapan. Namun, kebahagiaan mereka seketika berubah menjadi keterkejutan saat bayi yang lahir bukanlah bayi manusia biasa, melainkan seekor ular. Meski wujudnya berbeda, kasih sayang seorang ibu tidak pernah pudar. Ia tetap merawat ular itu dengan penuh cinta, memberinya nama Daung. Hari demi hari, Daung tumbuh menjadi ular yang sangat besar. Tubuhnya begitu panjang hingga bisa melingkari seluruh desa. Warga desa yang awalnya bisa menerima kehadiran Daung, lama-kelamaan mulai merasa resah dan takut. Ukuran Daung yang luar biasa besar membuat mereka khawatir akan keselamatan diri dan ternak mereka. Mereka mulai berbisik-bisik, mendesak orang tua Daung untuk mengusirnya dari desa. Tentu saja, ini adalah permintaan yang sangat berat bagi sang ibu. Bagaimana mungkin ia tega mengusir anak yang telah ia rawat dengan sepenuh hati? Namun, tekanan dari warga desa semakin kuat. Dengan hati yang hancur, sang ibu akhirnya menemui Daung. Ia menjelaskan situasi yang terjadi, bahwa kehadiran Daung membuat warga desa ketakutan. "Anakku, Daung," katanya sambil menahan tangis, "ibu sangat menyayangimu. Tapi mungkin sudah saatnya kau mencari tempat tinggalmu sendiri. Pergilah ke hilir sungai, hiduplah di sana. Tapi berjanjilah satu hal padaku, jangan pernah meminum air sungai ini sampai habis, karena air ini adalah sumber kehidupan bagi desa kita." Daung, yang mengerti kesedihan ibunya, mengangguk perlahan. Dengan berat hati, ia mulai bergerak meninggalkan desa, menyusuri aliran sungai Musi menuju ke hilir. Perjalanannya sangat jauh dan melelahkan. Di tengah perjalanan, rasa haus yang luar biasa mulai menyiksanya. Ia teringat pesan ibunya untuk tidak meminum air sungai sampai habis, namun rasa hausnya benar-benar tak tertahankan lagi. Daung berhenti sejenak, menatap aliran air sungai yang jernih. Ia berpikir, mungkin jika ia hanya minum sedikit saja, tidak akan menjadi masalah. Namun, sekali ia mulai minum, ia tidak bisa berhenti. Ia terus minum, minum, dan minum, hingga tanpa disadari, air sungai Musi mulai surut dengan cepat. Daung telah melupakan janjinya pada sang ibu. Ia terus meminum air sungai hingga kering kerontang. Akibat perbuatannya, desa di hulu sungai mengalami kekeringan hebat. Sawah-sawah menjadi retak, tanaman mati, dan warga desa mulai kelaparan serta kehausan. Mereka menderita karena keegoisan Daung. Sementara itu, setelah meminum begitu banyak air, tubuh Daung menjadi sangat berat dan ia pun tertidur pulas di hilir sungai karena kekenyangan. Di desa, sang ibu merasakan firasat buruk. Ia tahu pasti telah terjadi sesuatu pada Daung dan desanya. Dengan sedih, ia melihat penderitaan warga. Akhirnya, dengan tekad bulat, ia mengambil sebuah lidi enau dan sebutir telur ayam. Perjalanan itu sangat jauh dan berat, namun kasih sayangnya memberinya kekuatan. Setelah berhari-hari berjalan, ia akhirnya menemukan Daung yang sedang tertidur lelap dengan perut yang sangat besar. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kekecewaan. "Kau telah melanggar janjimu, kau telah membuat ibumu dan seluruh warga desa menderita." Daung yang terkejut dan kesakitan langsung terbangun. Seketika, dari perutnya yang besar, air dalam jumlah yang sangat banyak menyembur keluar.